Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa budiman, sahabat Ramadan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa gunakan untuk tambah meningkatkan ketakwaan kepadanya. Dan selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian pemirsa yang budiman, ketahuilah sungguhnya puasa di bulan suci Ramadan merupakan rukun iman yang ketiga yang telah Allah syariatkan dalam beragama di dalam Islam. Yang ketahuilah sungguhnya tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu amal ibadah melainkan amal ibadah tersebut akan mengandung kebaikan dunia akhirat bagi pelakunya. Kita lihat bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Selain janji pahala dan surga yang luar biasa Allah janjikan di akhirat nanti, ternyata para ahli kesehatan mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan juga mengandung manfaat yang luar biasa bagi kesehatan manusia. Salah satu pakar kesehatan mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan ini sangat baik dilakukan untuk membunuh basil-basil yang ada di dalam lambung kita, yang mana basil tersebut tidak akan bisa dibunuh melainkan hanya dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini salah satu bentuk bahwa sungguhnya manfaat atau kebaikan yang terdapat dalam satu ibadah tentunya akan kembali kepada kita. Belum lagi kita dengar manfaat yang dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelaksananya suatu surga yang disebut dengan Rayyan, yang mana tidak akan masuk dari pintu surga ini melainkan orang-orang yang puasa. Begitulah manfaat dan keagungan yang terdapat pada puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi ketahuilah, kebaikan-kebaikan itu semua akan sia-sia. Kebaikan-kebaikan itu semua tidak akan kita dapatkan kalau kita laksanakan puasa ini tanpa mengikuti cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita harus mengerti rukun-rukun puasa, apa-apa yang membatalkan puasa dan lain sebagainya, sehingga kita tidak sia-sia melaksanakan ibadah puasa tersebut. Sekarang kita bahas. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah puasa awam. Tingkatan yang kedua adalah puasanya khusus. Dan tingkatan yang ketiga adalah puasanya khususul khusus. Apa maksudnya puasa awam? Puasa awam itulah adalah orang-orang yang hanya cukup niat di malam hari. Setelah niat, kemudian dia menahan dari yang membatalkan makan, minum, berjima, dan segala sesuatu hal yang membatalkan puasa. Ini adalah kategori puasa-puasa orang yang awam. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan khamsun yuftirna as-saim, al-kizba wal ghibah wal namimah wal nazra syahwa wal kafarat al-yamin al-kazibah. Dikatakan ada 5 hal yang akan bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghibah, yaitu membicarakan kejahatan orang lain. Namimah, mengadu domba. Kemudian berikutnya adalah an-nazra bisyahwah, melihat sesuatu itu dengan syahwat, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang berikutnya apa lagi? Al-yamin al-kazibah, bersumpah dengan sumpah yang palsu. Nah, inilah yang masuk kepada level yang kedua, yaitu puasa al-khusus. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala yang baik, maka tidak hanya menahan diri yang membatalkan makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, kemudian memasukkan sesuatu dalam 7 lubang dan batal-batalkan puasanya, tetapi juga harus menahan. Nah, menahan apa? Menahan pandangan, menahan lisan, menahan mata, menahan kaki dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga yaitu puasa khususul khusus. Tidak hanya menahan itu semua, bahkan gertak hatinya pun harus ditata. Bahkan gertak hatinya pun harus dijaga dari benci sama orang, dari hasud, dari perkara-perkara keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka tatkala ini kita lakukan semua, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Dan ingat masalah niat tadi, untuk keluar daripada perbedaan, maka para ulama menganjurkan agar kita melafadzkan niat 1 bulan penuh di malam yang pertama, takut-takut nanti suatu hari kita tertidur tak niat dari malam, karena sesungguhnya
puasa ini adalah niatnya harus dari malam, bukan siang atau bukan terbit fajar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, ibadah Ramadan dengan baik, bisa tadarusan, bisa tarawih, bisa sedekah dan lain sebagainya. Dan kita keluar dari Ramadan ini mudah-mudahan dalam keadaan suci, bersih, seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.